Maksudnya anfaqa min malihi itu merupakan seseorang yang memberikan hartanya jama'ahu bi ghairi maksiatin, yang mana hartanya itu saat ketika dicari bukan tujuan untuk dijadikan maksiat. Ngumpulkeun harta salobana heuga eta jadi masalah. Rek salobana kumaha ge neangan harta wenang, boleh silahkan. Tapi yang jadi masalah setelah berkumpulnya harta ada jadi milik kita itu harta manfaat atau tidak, akan dibawa kemana? Etak jadi pertanyaan mah. Sebab innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Yang sangat penuh dengan perhitungan itu adalah sang Khaliq atas makhluknya. Allah itu sangat perhitungan atas makhluknya. Jadi setiap kepemilikan yang kita rasakan selama upaya di alam dunia itu pasti dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun itu. Makanya adunya balagun ilal akhirah. Barang-barang dunia itu bisa sampai kepada akhirat, yang artinya bukan berarti kita memiliki rumah berarti rumah akan dibawa ke akhirat. Kita memiliki sawah berarti sawah akan sampai ke akhirat. Kita memiliki mobil berarti mobil akan dibawa ke akhirat. Balang arti di situ bisa mengantarkan kepada keselamatan akhirat. Lain berarti sawah kemudian ketika kita meninggal lalu sawahnya dikubur. Mobil ketika kita meninggal lain berarti mobilnya dibawa dibungkus. Pamajikan balang ilal akhirat, sampai pamajikan terbawa kepada akhirat. Urang maut ketika meninggal pamajikan begitu kurang maut padahal masih hidup keneh dibawa dibungkus ke kuburan. Nah gitu, balang di situ bisa mengantarkan, yang artinya selebihnya daripada arti balang di situ, setiap apa yang pernah dimiliki oleh kita balang artinya akan dipertanyakan di akhirat. Duh. Nah di sini anfaqa min malihi jama'ahu bi ghairi maksiatin. Orang yang mengumpulkan harta, yang mana tujuan mengumpulkan daripada hartanya itu bukan tujuan untuk dimaksiatkan, artinya disia-siakan. Terkadang kan pengertian kita mencari harta itu, kita itu selalu melakukan demi untuk keinginan, bukan demi untuk kebutuhan. Kalau kita mencari harta demi untuk keinginan, tidak akan ada puasnya. Sementara keinginan itu jangankan kita menghitung hari ke hari, tahun ke tahun, 1 menit ke menit, detik ke detik, jam ke jam, keinginan itu bisa berubah. Karena rata-rata keinginan itu suka dibarengi dengan syahwat, nafsu, emosi. Ada baik, ada buruk di dalam syahwat itu. Nah makanya di dalam ayat Al-Quran, asya angtakrohu syai'a, bahwa khairul lakum, wa asya angtuhibbu syai'a, bahwa syarrul lakum. Bisa jadi apa yang engkau inginkan itu adalah buruk bagi kamu, dan bisa jadi apa yang engkau tidak sukai, tidak inginkan itu kebaikan justru bagimu. Kita meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap untuk keinginan agar cepat dikabul. Ternyata udah beberapa tahun meminta kepada Allah, belum turun juga pengkabulan dari Allah, belum dijawab. Nah itu pertanyaannya, apakah Allah tidak menjawab keinginan kita, permintaan kita, sementara Allah menjanjikan terhadap siapapun yang meminta kepada Allah, pastajib lakum, maka Allah pasti memenuhinya. Tapi beberapa tahun kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak merasa diberikan. Nah itu perasaan yang salah. Perasaan yang salah kenapa? Karena ketika kita meminta kepada Allah, Allah yang lebih tahu. Karena di dalam ayat lain, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang lebih tahu atas permintaanmu, dan kamu semua tidak pernah tahu apapun yang kamu inginkan, sekalipun kamu berharap satu kali dengan arti seketika minta diberikan. Allah lebih tahu manfaat dan tidaknya sesuatu yang kau inginkan. Itu maksudnya. Jadi ulah husnu ulah suudon kalau Allah Subhanahu wa taala teh. Contohnya kieu, lamun boga budak umur 2 tahun atau 2-3 tahun meminta ke orang tuanya ingin dibeliin motor Matic Beat. Nah kira-kiranya orang tuanya uang ada,
Nah, dilihat dari keinginan, ya memang wajar. Ingin membeli motor itu suatu kewajaran. Tapi dilihat dari siapa yang memintanya, nah itulah kurang ajar. Kalau orang tua memberikan anak usia 2 tahun, 2-3 tahun diberikan motor, kira-kira itu wajar apa kurang ajar? Kurang ajar. Kenapa kurang ajar? Karena ketika orang tua memberikan keinginan anak di usia 2 atau 3 tahun, sementara keinginannya itu berupa motor, pertanyaannya, akankah manfaat motor bagi anak usia 2-3 tahun? Ayat ceritana orok anak balita 2-3 tahun langsung bisa pakai motor. Jangan pernah nyekal setang lagi, jangan bisa. Nah, yang ada ketika dibelikan manfaat atau tidak. Jangan membahas penggunaannya, ketika digunakan bahaya atau tidak, celaka atau selamat. Itu nggak harus sampai situ. Pertanyaannya, pertama kali diberikan itu manfaat atau tidak. Nah, itu maksudnya. Makanya setiap yang kita beli, yang kita belanjakan dari harta kita, itu harus tepat pada kondisi keadaan kita. Jika memang kita butuhkan, maka Allah pasti menjawab seketika itu. Jadi banyak orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merasa tidak dikabulkan, padahal pengkabulannya itu bukan Allah menangguhkan, tapi Allah yang lebih tahu, karena permintaanmu itu bukan kebutuhan tapi keinginan. Kalau dilihat dari setiap keinginan yang engkau pinta kepada Allah, sampai kapanpun tidak akan bisa habis. Ayeuna dibere ieu sajam ieu, dibere motor metik nempo nu liwat motor ninja atuh hayang kana ninja dibeli kono kadituna motor trail badag teh atuh hayang motor CBR mobil kadituna pesawat tungtungna mah nepikeun ka itu ambruk sagala dibeli. Butuh motor penta motor pasti dijabah, kebutuhan motor dipenta mobil. Artinya jelas Allah itu sayang kepada kita, sehingga sampai cek Allah asa ang tuhibbu syai'a bahwa syarul lakum. Ngas. Nah, oleh karena itu anfaqo min malin jama'ahu bi ghairi maksiatin, bahagialah orang yang menginfakkan, yang memberikan hartanya yang setelah dikumpulkan bukan tujuan untuk bermaksiat, tujuannya untuk diinfakkan, disodakohkan. Kenapa? Karena setiap harta akan menjadi hisaban. Wa fi halaliha hisabun, wa fi haramiha iqabun. Ada yang mengatakan hadis lain narun bahasana. Setiap sesuatu yang halal didapatkan, yang halal diraih, prosesnya halal, tepagedug, tidak menyimpang dari syariat. Semua yang kita miliki itu prosesnya halal. Hisabun, tetap dihisab, diperhitungkan, dipertanyakan. Bagaimana dengan yang haram? Wapi haromiha iqobun. Yang haram itu tidak akan diperhitungkan, tapi langsung digebruskan karena neraka. Rek mana kira-kira? Rek nu halal, nu haram? Hah? Nu halal dihisab, dipertanyakan. Nu halal, nu haram jelas dilangsungkan. Tidak ada hisaban bagi orang yang salah atau napi perkara yang haram, langsung saja. Maka di situ kan dibedakan di dalam ayat Al-Qur'an. Allah menegaskan di dalam ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Beda. Orang takwa itu kelak kata Allah, suatu hari nanti orang-orang takwa itu saat ketika dibangkitkan dari kuburnya, mereka semua itu akan dikumpulkan, diundang Allah Subhanahu wa Ta'ala wafda, dengan terhormat, dijemput ke ontak putih yang bersayap, Masya Allah, yang pelana na tunggangan tempat numpak na dina tongong na eta onta teh adalah emas, lengkah na eta onta sejauh mata memandang. Sapatu na eta onta kamu dilengkahkeun cipratana ngaburinyanya ibarat inten buriar buri lawan. Eta orang takwa dibawa ke mana? Eta orang takwa ketika dibangkitkan di dalam kubur setelah dijemput, dihormati, dengan terhormat dijemput orang takwa mah. Dibawa ke mana? Dibawa ke satu pohon, yang mana pohon itu akarnya itu ada 2 cabang. Yang cabang satu itu mengalir air, yang keduanya air itu disebut dengan air keabadian.
Setelah itu sampailah kepada pohon tersebut, lalu orang yang takwa itu disuruh minumlah di air keabadian. Maka air tersebut setelah diminum, maka semua yang ada kotoran-kotoran di anggota di perut kita itu dibersihkan. Karena nanti ketika masuk surga tidak ada unsur-unsur yang bisa membahayakan, unsur-unsur yang ngariweuhkeun, anu rasa di dia ayeuna sok hayang ngising, sok hayang kieu dileungitkeun dengan air tersebut, disucikeun jeroanana. Lalu setelah minum, lalu kemudian pindahlah ke bagian air sungai yang satu lagi, yang dimana air tersebut itu tujuannya untuk mengabadikan kulit kita, rambut kita, telinga kita, wajah kita berubah di situ. Yang muka kita kalau laki-laki ibarat kegantengan Nabi Yusuf, ketinggiannya itu 60 hasta 27 cm kurang lebih. Nah itu kesobarannya diberikan kesobaran Nabi Ayub. Setelah itu berangkat lagi, naik lagi, sampailah di pintu surga. Pintu surga dibuka ketika mengucapkan Assalamualaikum. Lalu kemudian setelah membacakan Assalamualaikum ahli surga itu, lalu kemudian para wedadari yang ada di surga sudah menyambut dengan riang. Dengan berkata mereka para wedadari itu, suamiku telah tiba, suamiku telah tiba, suamiku telah tiba. Subhanallah, suamiku telah tiba. Darang dan wedadari. Lalu kemudian wedadari tidak menjemput kepada posisi yang dimana suaminya datang di pintu surga. Wedadari menyuruh dayang-dayang pelayan-pelayannya. Lalu kemudian wedadari menyuruh dayang-dayang pelayannya, disambutlah, dibuka pintu oleh dayang wedadari, yang mana istana tersebut akan menjadi milik kita. Begitu dibuka, terbukalah pintunya surga. Begitu dibuka, kita melihat dayang kita, pembantu kita, hodam kita, yang menjadi pelayan kita. Ternyata ketika orang masuk surga disambut oleh dayang horo sajidan. Baru melihat dayangnya saja orang ahli surga itu begitu masuk, sampailah tiba pada gerbang surga, horo sajidan, tersungkur sujud. Kita orang takwa begitu melihat dayang kita, sujud langsung tersungkur. Bagaimana dengan wedadarinya? Karang pembantu geus kitu. Cek pembantu teh, cek pembantu irfa rosaka anak koyimuk. Ya Tuan, bangunlah, angkat kepalamu. Saya ini baru pembantu. Putri-putri, apa ratu-ratu Tuan itu bukan saya. Ratu Tuan itu wedadari yang ada di dalam. Saya itu baru pembantu. Masya Allah, geus gagah ya. Komo beraja ratu itu bagi orang yang takwa. Tapi wanasukul mujrimina ila jahannam wirda. Orang mujrimin, pembangkang karena syariat agama, orang kafir, orang durhaka, orang yang tidak diperhitungkan lagi amalnya karena memang buruk, udah kufur, udah kafir. Mereka semua itu digiring secara paksa, langsung diarahkan karena gerbang neraka anu terbuka. Tuh kudu assalamualaikum ke gerbang neraka mah. Sarian dita'ajulilahum ilal ukubah. Tujuanana agar supaya gancang eta si makhluk, si orang-orang kafir dijerumuskeun kana jurang jahanam. Jeung malaikat begitu di gerbang teh, "Hei, alam yatikum rusul?" Nanya teh, ditanyana ku malaikat Jabaniyah. Malaikat Jabaniyah dina jiwana malaikat Jabaniyah tidak ditempeli sekecil apapun belas kasih sayang, tidak. Setitik pun malaikat Jabaniyah tidak ditempeli rasa kasih sayang bagi orang-orang yang akan memasuki neraka. Jadi penjaga neraka itu adalah malaikat Jabaniyah. Makanya ketika orang digiring ke neraka jahanam, di pintu itu ditanya oleh malaikat Jabaniyah, "Alam yaknikum rasul?" Muncul kurang teh mah. Emang baheula keur sia hirup eueuh rasul, eueuh kiai di kampung sia eueuh? Teu pati teu atara ngadengekeun ngaji maneh. Eueuh ulama, eueuh santri emang. Yo nanya dengan begitu serat rantingna hungkul kuah eta masyaallah. Aya cenah malaikat. Terus naon atuh? Ngan urang we cenah teu ngawaro, urang wae cenah nu ngabangka. Cicak tuh malaikat. Wah. Naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik. Maka pertahankan keimanan kita. Itulah. Nah di sini jadi hisaban itu bagi orang yang
bagi orang yang meraih sesuatu yang halal. Apapun itu akan dihisab. Kemudian wa khalita ahlal fikhi wal hikmah. Bagialah orang yang bercampur baur dengan ahli ilmu agama, pintar terhadap ilmu agama, wal hikmah. Itu akan mendapatkan kebahagiaan. Orang yang bercampur baur, bergaul dengan orang-orang alim, itu dipastikan kata baginda Nabi, ini riwayat Imam Bukhari, hadisnya sahih. Bagialah bagi orang-orang yang mempunyai teman, yang mempunyai sahabat, yang mempunyai kawan, yang dimana kawannya itu orang-orang ahli agama. Mudah-mudahan kita termasuk daripada bagian orang yang mencintai ulama. Karena ketika kita termasuk golongan orang yang mencintai ulama, maka pastilah kita ikut bersama golongan Rasul Sallallahu Alaihi. Sebab al ulama warasatul anbiya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Itulah. Kenapa di sini khalitu ahlal fikih wal hikmah? Sebab di dalam hadis lain pun dikatakan almar'u ma'aman ahabba. Lalu kemudian almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu dilihat, dipandang dari bagaimana caranya dia bergaul dengan sesamanya. Jika pergaulannya dengan orang bodoh, jika pergaulan dengan orang fasik, jika pergaulannya dengan orang-orang yang tidak beriman, maka agamanya pun akan terbawa. Kecuali kita untuk syiar, kita yang punya ilmu, lalu kemudian mendekati dengan proses pendekatan tersebut tujuannya ingin mengajak, mendakwahkan ilmu-ilmu agama. Nah itu. Wa ijala anin nasi sarrohu, dan ijal itu adalah ujlah. Dan bagialah orang yang menghindar, jaga jarak dari manusia yang buruk. Mun geus goreng hindari tong dihijian. Geus nyaho goreng maneh mah dihijian keneh. Geus pugu eta teh jelema teh dolim. Sanajan lain dolimna ka urang, dolim ka batur mun teu mampu mamatahan, mun eta teu sadar wae di papatahan ku urang, maka hindari komo lamun teu di papatahan acan mah nu kitu tong dihijian. Moal bagian ngahijieun jelema nu goreng akhlak. Geus nyaho eta teh jelema teh dolim, atuh da dolimna ngeuleun ka urang mah diuntungkeun ku si eta mah. Aya pembangunan pan sok mere, aya pangabutuhna naon urang pan sok diheulakeun urang, tinggal ngirim proposal tanda tangan urang kirim ka dieu. Ah kembae dolim mah ka batur ieu, ah kembae teu adil mah ka batur dieu ka urang mah. Pan bagur ka urang mah. Tah nu kitu teh lain jelema termasuk anu bahagia. Jadi hindari orang yang dimana sudah nampak keburukannya. Bukan karena kita izin, lain karena geuleuh, lain karena kita itu menjauhi, menghindar karena memang kita itu adalah melaknat terhadapnya, bukan. Agar supaya kita terhindar dari keburukannya. Minimal dia itu akan bertanya, kenapa kamu menghindar dariku? Yaitu dia, aku itu sebenarnya nggak cocok dengan perilaku kamu, dengan akhlak kamu. Karena akhlak kamu itu ada yang tidak dianjurkan, malah haram. Itu semestinya kamu, nah itu kalau itu bagus. Tak ada ngos di papatahan udah beberapa kali, cuma nurut baik, tinggalkan. Seperti itu. Banyak sekarang itu. Jangankan orang bodoh, bahkan orang pintar, banyak sekarang mendekati orang-orang yang padahal orang itu dolim, padahal orang itu tidak adil, padahal orang itu buruk, masih saja didekati. Gimana? Itu di hatinya, ya tentunya itu setidaknya ada perasaan, biarin. Itu kan buruk dianggap oleh orang lain, jahat dianggap oleh orang lain, dolim ke orang lain, tidak adil ke orang lain. Kalau ke kita mah cair. Itu. Tuba liman amila bi ilmihi, bagialah bagi orang yang bisa mengamalkan ilmunya. Wan pakol padla min malihi, dan bagialah orang. Nah ini anpakol padla min malihi, dan bagialah orang yang memberikan, menginfakkan harta selebihnya. Dalam arti ketika harta kita baik berupa pakaian, berupa makanan, berupa kendaraan, apapun itu yang sudah tidak terpakai, berikan manfaatnya kepada orang lain. Yang artinya layak masih kita bisa pakai, orang lain membutuhkannya, berikan. Gitu. Kenapa? Tadi dikatakan setiap kepemilikan kita itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun. Makanya, orang yang miskin itu sebenarnya bukan orang yang dimana dia membutuhkan sesuatu mengenai tentang kehidupannya. Orang yang miskin itu adalah orang yang kaya, yang dimana kekayaannya tidak bermanfaat dirinya atau orang lain.
orang miskin itu bukan orang yang dimana dia banyak kebutuhan untuk kehidupannya. Tapi orang miskin itu dimana orang kaya serba ada, hartanya melimpah, tapi hartanya tidak dimanfaatkan. Banyak nganggur, banyak sisa-sisa yang tidak diberikan terhadap orang lain. Itulah orang miskin. Orang yang kaya itu dilihat daripada bagaimana dia cara merawat hartanya. Sebab harta yang menjadikan kekayaan kita itu bukan di dunia, tapi harta yang bisa menjadikan kekayaan kita itu harta yang diberikan kepada orang lain. Sebab harta yang diberikan kepada orang lain itu abadi, akan diraih oleh kita di akhirat nanti. Itu maksudnya, Pak. Wa amsakal fadla min qawlihi, dan bagialah orang yang bisa menahan selebihnya dari pembicaraan-pembicaraan yang tidak bermanfaat. Mun geus cukup ngomong eueuh manfaat, tong dileulewihan. Menyampaikan hadis, menyampaikan ayat Al-Qur'an, menyampaikan tafsir, menyampaikan riwayat, menyampaikan manaqib, menyampaikan sejarah, menyampaikan apapun yang ternyata itu dari yang mana itu dari faktanya, setelah sampailah pada hadisnya, setelah sampai pada riwayatnya, jangan dilebih-lebihi. Karena dikhawatirkan setelah Anda menceritakan hadis riwayat apa saja, ketika dilebihi itu akan jatuh kepada pembohongan. Sementara bohong itu haram. Apalagi ketika kita berbicara tujuannya ingin diketawain oleh orang lain. Nah itu jelas. Banyak hadisnya. Banyak sekali orang-orang yang dianggap ketika bicara itu menarik unsur tertawa dari orang lain, dia itu mendapat kebanggaan dari orang lain, justru dihinakan. Orang itu ketika membicarakan, ketika berlagak di depan orang lain, tujuannya ingin ditertawakan orang lain, itulah orang yang celaka. Tertawanya orang lain itu tertawa laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemarin kan ada dohikani. Tertawa itu ada dua macam. Ada tertawa yang dicintai Allah dan ada tertawa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tertawa dicintai Allah? Kemarin sudah. Kita tertawa saat ketika menyambut teman kita. Kita tertawa untuk menunjukkan kerinduan kita kepada orang lain. Itu yang dicintai. Tapi tertawa yang kedua yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana tertawa itu tujuannya kemarin apa? Liyadhikan nas, agar supaya membuat orang menertawakan kita. Nah, itulah